Kan ada adegan tidur tuh. Apa kamu tidurin langsung di sini? Ditidurin langsung. Di sini? Soalnya kalau misalnya dipindahin itu bisa nangis. Oh, kalau gitu. pindah anget gitu, pindah suhu kan. Mau coba nggak itu ada bayi di dalam? Anak orang mama. Anak orang bakal dikira Iya. simulasiin. Hiliu, ada yang terang tapi bukan lampu. Ada yang merah tapi bukan api. Itu loh, tombol subscribe. Buruan ya, subscribe YouTube channel Cinema 21 sekarang juga. Hai Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue udah ada di Kemang Village 21 bareng sama cast dari film Salastupo. Nggak apa sih itu singkatannya? Iya kan kebetulan saya hostnya di sini. Iya. Beliau yang Apa kabar guys? baik. Kamu apa kabar? Baik dong, alhamdulillah. Karena ketemu kalian jadi semangat deh. Keren parah. Gimana? Udah mulai promo, filmnya udah makin dekat buat tayang. Excited filmnya akhirnya bisa ketemu sama penontonnya gitu maksudnya. Tapi karena udah ditonton di JAV juga ya, closing. Betul. Jadi kayak udah dapat review-review kah dari mereka? Udah positif banget pas di sana, seneng banget. Ekspresinya besar sekali setelah tayang di JAV gitu. Jadinya kayak nggak sabar deh buat. Lebih banyak lagi Iya, orang yang yang merasakan gitu. Aku juga sebenarnya udah nonton. Pertama kali hal yang saya langsung kepikiran di otak karena saya orang teknis ya. Keren. Cih. Kan ada adegan nangis tidur tuh. Iya. Di sini kan, di kamu Iya. kan. Itu kan pasti teknisnya ditidurin dulu baru dipindahin ke sini kan. Apa kamu tidurin langsung di sini? Ditidurin langsung. Di sini? Iya enggak, soalnya kalau misalnya dipindahin itu bisa nangis. Oh, kalau gitu. pindah anget gitu, pindah suhu kan. Mau coba nggak itu ada bayi di dalam? Anak orang mama. Anak orang bakal dikira Iya. simulasiin. Sebenarnya bayinya juga udah kenalan. Jadi tiap ada scene ada bayi tuh aku datangnya tuh lebih early. Cepet, oh, oke. Terus pendekatan dulu sama bayinya, main dulu. Main dulu, oh, oke. Umurnya berapa sih bayinya? Sorry. Ada yang newborn, ada yang seminggu kalau nggak salah ya. 6 bulan, ada yang 2 tahun. Yang pas adegan tidurin itu umur Itu 2 berapa ya? tahun, 2 tahun. Itu 6 bulan Hazel. Dan itu tapi lama gak proses kayak harus Lama. tidurin ya kan? Lama dong, lama. Dan makanya teman-teman dari cerita dan Mandela gitu emang ngasih space itu. Ngasih space maksudnya kalau buat bayi gitu bener-bener dijagainnya gimana? Maksudnya kayak suhu ruangan dijagain. Bidan selalu ada. Bidan tuh maksudnya yang supervisi semuanya. Dipastiin semua orang kalau kita mau take Udah semua bersih, kru terus iya. pakai Pakai masker. masker, ya. Gitu-gitu bener-bener dijagain banget. Tapi malahan jadi seneng kenapa? Soalnya value filmnya pas di syutingnya itu dilakuin. Iya sih. Karena filmnya bener-bener. mau bertanggung jawab gitu rasanya. Jadi malah berasa banget beneran ngejagain anak, punya anak. Gimana? Ditemenin tapi Simulasi jadi orang tua ya? menyenangkan. Jadi tahu sih susahnya jadi orang tua. Iya sih. Susahnya Membesarkan jadi anak ya? bener. Bahkan baru tahu kalau dari bidannya tuh bahwa yang harus diutamakan tuh malah bukan anaknya dulu tapi ibunya dulu. Jadi banyak belajar parenting juga. Apalagi hal yang kemudian jadi kayak menarik loh ternyata harus acting sama bayi, harus sama anak Iya. kecil gitu. Kalau aku tuh sering ngerasa sendirian gitu pas lagi proses ini tuh rasanya ditemenin. Kebetulan Manda kan di sini jadi Maurin tuh apa Man? Maurin tuh apa? Ya Maurin kan pasangannya Moko. Kasih ya, iya. kasihnya. Ya kekasihnya Moko. Nah terus kita prepnya tuh bener-bener bareng-bareng di ruang reading tuh bener-bener rasanya tuh ditemenin banget gitu. Sepanjang syuting tuh banyak banget yang awalnya aku melihat hal-hal tersebut sebagai challenge. Aku nggak megang bayi, aku nggak berurusan Iya, dengan benar. bayi gitu. Cuman ada challenge tersendiri. Kalau aku tuh dari segi Directing. caranya Mas Yandi gitu. Directingnya masih Andi. Iya. Mungkin sebelumnya tuh salah satu contohnya adalah sebelumnya film-film aku tuh kayak lumayan sangat ekspresif dan Oh, besar iya. gitu gerak-geraknya. Tapi di sini Mas Yandi pengen kita semua tuh menyimpan rasa, ngumpetin rasa kita. Minim banget gitu geraknya, very subtle lah gitu. Yang sangat beda dari film aku sebelumnya. Adjustment ke situ pada awalnya aku mikir itu challenging gitu. Tapi karena udah dijalanin sama-sama, yang Ciko bilang tadi, mungkin karena Mas Yandi udah nge-build suasananya juga nyaman gitu ya. Jadi rasanya tuh selama syuting tuh ditanya challenge-nya apa nggak ada. Jadi nikmatin. Karena semuanya berjalan lancar aja gitu. Tapi pada awalnya memang kelihatannya kayaknya Bener. sulit dan intimidating gitu awalnya. Kayak wah sama Iya. Mas Yandi sama Ciko Kurniawan gitu kan. Kayaknya serem gitu. Tapi pas udah dijalanin ternyata sama sekali nggak kepikiran kalau ini tuh sebuah tantangan gitu. Fun aja ternyata ya. Kalian ada reading camp ya kalau nggak Betul. salah. Iya. Itu bedanya apa sih sama reading biasa? Apakah lebih intens kah gitu atau gimana? Banget. Drama juga nggak sih?
pertama juga ya, berarti ini emang caranya Mas Yandi pendekatan ke pemain-pemainnya juga gitu, dan menurut aku unik dan sangat-sangat membantu banget. Aku ngerasa kalau misalnya reading biasa, umumnya kan kita kan datang ke lokasi reading terus pulang sore gitu-gitu kan, jadi selalu pulang pergi gitu. Dan aku ngerasa kadang tuh momentumnya suka keputus. Tapi kalau reading camp itu jadi lebih intens, kayak momentumnya lebih dapet. Kayak yang biasanya tuh kalau habis reading pulang ke reset, ini kalau reading camp tuh nggak ke reset, jadi flow terus. Bener-bener maksimal sampai di akhir reading camp itu ngerasa bener-bener semakin kenal karakter yang kita mainin sama semakin kenal satu sama lain. Biasanya perasaan ini tuh baru muncul setelah kita mulai syuting. Ya, day one lah ya. Day one syuting. Atau day-nya pertengahan Day berapa syuting. lah gitu ya. Day 7 gitu. Iya, benar-benar. Tapi kalau ini tuh rasanya pas sebelum syuting. Jadi enak banget pas udah dijalanin syutingnya lebih smooth aja gitu. Bener. Karena kan beberapa karakter ada yang kayak dia baca cuman oke, scene gue cuman di sini, Iya, jadi iya. gue ya udah gue cukup tahu karakter gue di sini. Tapi ini kalian yang tidak ada di scene ini tuh pun jadi tahu proses ceritanya tuh kayak gimana gitu. Bahkan yang nggak ada di skrip. Iya. Oh iya. Sebelumnya gitu maksudnya. Kayak misalnya sebelum Moko tinggal sama kakaknya, apa sih yang Gimana terjadi? sih, ya? Orang tuanya kemana sih? Nah itu tuh di emphasize. Sama Maureen di dalam film tuh kan udah lama pacarannya. Iya. Sebenarnya dynamic aku sama Maureen gimana sih? Sehari-hari di rumah sama keluarganya tuh Sama keluarganya gimana sih? hubungan Dia aku kalau- sama adik-adiknya gitu. Tapi gimana sih? Boleh sebelum nggak sih? Apa? Sebelum background story kalian sebelum ada di film ini akhirnya. Oh. Maureen dan Chico. Oh ya? Maureen dan Chico ya? Ya, Maureen dan Chico aja. ya? Maureen dan Chico. Amanda dan Chico, Maureen Amanda dan dan Chico. Moko, sorry. kan Ini ngetes semua. apa kalian masih hafal? Hafal kok. Kita berdua tuh sama-sama Satu kampus ya? satu kampus, terus di jurusan yang sama, arsitektur. Pacarannya tuh udah bukan yang ngomongin tentang cinta-cintaan, aku sayang sama kamu, kenapa kamu suka sama aku. Kok ini adalah kita pengen bikin mimpi kita jadi nyata gitu, mimpi kita bareng-bareng. berdua gitu. Kalau aku bisa jatuh cinta sama Maureen tuh bener-bener orang yang mau banget mendengarkan. Green flag parah, malaikat Bener-bener parah. parah ya? Parah banget. Nyampe pas reading aja Mas Ringo tuh bilang, kamu tuh malaikat ya, bukan orang ya. Beneran gitu Mas Ringo ke Manda dan Maureen gitu. Tapi itu sebenarnya juga jadi salah satu hal yang apa ya tantangan di awal gitu, karena aku jadi ngerasa kayak gimana caranya gue bisa berpikir seperti Maureen yang sangat green flag ini. gitu. Berarti kan aku harus membuat kehidupan dia dan her life beyond the screen, karena kan dia nggak dijelasin banyak kan kehidupannya gitu. Tapi gimana caranya aku bisa setuju dengan apapun yang Maureen lakuin buat Moko. Karena kalau Amanda ditanya begitu, aku pasti akan kayak mungkin gue gak akan sesabar Maureen. Tapi kenapa sih Maureen bisa Sabar banget Iya, lagi. dia sabar banget juga. Bener-bener. Value-nya jadi menarik. Aku ngelihat ini tuh karena aku main di sini, jadinya rasanya ini terlalu naif gak ya? Iya. Menurut aku Betul, enggak, betul. soalnya ada orang aslinya. Orang aslinya siapa? Iya. Namanya Yandi Lawrence. Betul. Dia percaya banget dengan kasih gitu. Kalau ada orang pilihannya pahit sama kasih, dia milihnya buat mengasihi gitu maksudnya. Makanya kenapa film dia selalu dari hati banget gitu ya. Termasuk ini sih kayak ya udah dia nggak mau bikin segimana, Iya, harus gimana nggak nih film, keren-kerenan. keren-kerenan. Bener, Tapi bener. emang kayak ya gue menyeritain Ini Ini. gitu, iya. Aku secara pribadi sebagai seorang aktor gitu, kalau aku nggak berangkat dari harapan, aku mau berangkat dari apa? Terus cara kenal karakter gimana? Kalau misalnya aku nggak berangkat dari harapan, maksudnya gimana? Harapan bisa ngerti, harapan bisa kenal, harapan bisa ngobrol, harapan bisa komunikasi, banyak banget gitu maksudnya. Itu ngomongin ke diri sendiri, belum lagi film ini ngomongin tentang keluarga gitu maksudnya. kalau ngomongin karakter nih, Chico kan sempat bilang kalau ketika baca skenario ini kamu ngerasa deket secara personal sama karakter Moko ini sendiri. Seperti apa sih kedekatan yang kamu rasain dan gimana kamu akhirnya harus masang boundaries dong? Maksudnya kamu nggak boleh terlalu ngerasain Chico banget untuk bisa ada di karakter Moko ini gitu. Karakter Moko ini sangat amat pengen memperjuangkan apa yang dia percaya dan benar. Pertama itu mirip sama aku, tapi situasinya beda, iya beda banget. Film ini ngomongin tentang sesuatu hal yang aku tuh sebenarnya udah ada di belakang kepalaku. Sandwich generation kita ngomong ini. Aku tuh gak pernah nge-labelin diri aku sandwich generation. Ya udah, emang gue harus bertanggung jawab sama apapun yang gue punya gitu, sesimpel itu gitu. Nah tapi film ini tuh jadi kayak ngewakilin, makanya pas reading pertama kita berlima, aku, Kamita produsernya, Yandi, Amanda, sama Mas Ringo, kita berlima belum reading, cuman baca skripnya full, mewek parah. Soalnya rasanya kayak diwakilin hal yang gak pernah bisa aku lakuin. Yang sama tuh esensi sama-sama mau ngomongin ini gitu. Iya. Sebenarnya kalau aku sama Maureen tuh secara karakter nggak mirip, cuman ya situasi, ada satu situasi di mana itu juga aku alamin yang Chico bilang tadi, pada akhirnya itu jadi
ngerubah scene dari skripnya juga gitu. Salah satunya aku tuh mirip sama Maureen dalam segi hubungannya dengan pasangannya gitu. Mereka sama-sama punya mimpi bareng awalnya, tapi seketika mimpi itu tuh kayak Gone. gone. Karena ada masalah yang menimpa Bener. keluarga hingga akhirnya mimpi yang kita tadinya punya bersama itu kayak udah nggak bisa kita jalanin gitu. Dan itu pas aku baca skripnya itu yang aku rasain gitu. Terus akhirnya aku ngomong sama Mas Yandi, terus Mas Yandi dengerin, terus akhirnya Ada yang dirubah gitu. banyak yang dirubah gitu. Menarik. Terus jadinya kayak seneng aja gitu, kayak aku juga bisa berkontribusi ke film dan Maureennya gitu, gimana Emang ya bisa dalam kok. segi itu. Tapi diubahnya tuh secara adegannya atau reaksi terhadap karakter ini terhadap situasinya atau gimana? Adegannya berubah, cukup berubah sehingga development karakternya juga berubah. Iya benar. Aku percaya di setiap hidup orang tuh ada sosok Moko gitu loh yang perjuangin keluarga Iya. kita tuh pasti ada, entah itu adik, entah itu kakak, entah itu bapak, entah itu ibu, entah itu om kita atau siapapun itu gitu Benar. maksudnya. Iya sih, agree. Jadi ketika responnya Maureen seperti itu, sedangkan yang aku alamin responnya nggak jadi seperti seperti Maureen, itu. jadi aku kayak banyak berdiskusi gitu akhirnya sama Mas Yandi. Dan gak semua director sekali lagi mau diajak diskusi. Mau, Nah Mas iya. Yandi tuh yang bener-bener terbuka banget buat kolaborasi. Kalian kan sebenarnya sudah pernah satu project ya? Pernah 4 kali, ini yang 4 keempat. kali. Tapi secara story kan ini beda banget. Apakah ada hal yang akhirnya dikulik lebih dalam satu sama lain untuk bisa dapetin chemistry Maureen dan Moko ini? Kita tuh nggak ada specifically di luar reading tuh kita ngapain, kemana atau apa, enggak. Tapi justru kita memanfaatkan waktu pada saat camp reading. Karena beneran intens banget, kan itu kan bergilir juga kan, Iya, ganti-gantian. Misalnya jam sekian, waktunya misalnya si ponakan-ponakannya gitu, terus kita punya waktu spare time, kita suka Bertiga doang. ngobrol. Iya pokoknya selama camp reading itu tuh jadi bisa lebih mengenal karakter si Moko, Maureen, tapi juga lebih mengenal Chico, Mas Yandi dan semua yang Iya. terlibat juga gitu. Poinnya sebenarnya kayak kita tuh bener-bener nyari bareng-bareng, dilewatinnya bareng-bareng gitu. Soalnya mau nggak mau, Maureen kan ngomonginnya juga, dia juga sayang sama ponakan-ponakanku Iya. gitu maksudnya kalau ngomongin karakter ya di Iya, dalam iya. film. Aku percaya chemistry datang dari pertanggungjawaban seorang aktor yang ngerjain PR-nya. Manda tuh kayak begitu. Udah 4 kalinya aku tuh selalu nggak percaya sama dia kalau main gitu. Nggak usah di-worryin lagi chemistry-nya gitu. Manda bakal ke titik itu anyway gitu maksudnya. Jadi kayak ya udah, kita malahan fokus diskusi ke ngomongin skripnya. Tapi tetap saling terbuka gitu, maksudnya saling terbuka tuh gimana, kayak aku misalnya lagi tag nih minta tolong, Man boleh temenin nggak? Biar Ditemenin ada- sama dia gitu maksudnya, secara emosional gitu. Sama ponakan-ponakan pun kalau misalnya lagi tag yang berat-berat, kita suka ada gitu loh, duduk gitu. Oke. Skripnya tuh mengizinkan kita untuk bisa sedekat ini, Bener. in a way. Karena film-film aku sebelumnya sama Chico mungkin skripnya tidak sepersonal Bener. Ini dan emosional ini ya? Iya, Betul. jadi kayaknya kita pas reading tuh malah banyak curhat tentang personal life kita gitu. Yang sebelumnya kok gue nggak pernah cerita ya sama lo gitu. Iya, iya, Tapi di bener. sini tuh keluar gitu. Dan itu menurut aku karena berkat Mas Yandi. Bener. Pintar ya Mas Andi ya, mengorek-ngorek itu ya. Parah ya. Mana Mas Andi? Kalau aku pribadi ketika menonton itu aku merasa kalian tuh beneran saudara. Ada nggak sih selain ya pasti di reading camp gue ngerasa gue tuh beneran ini mereka gitu. Ada nggak sih? Nggak tahu ya, aku ngerasa aku kalau ngeliat Chico sekarang tuh ya sama his relationship sama ponakan-ponakannya even until now tuh kayak nggak tahu, gue ngerasa lo kayak sebenarnya sesayang gitu sama mereka. Dan iya, mereka pun benar-benar. juga ngerasa sayang banget sama Chico. Ada satu momen pada saat reading, aku tuh karena rasanya besar banget, perasaannya gede banget. Jadi pas reading tuh aku ngomong teman-teman semuanya, aku boleh gak? Aku tuh pengen coba sayang sama kalian gitu. Ya anak-anaknya juga sangat amat baik. Kalau kalian suatu saat punya kesempatan gitu ketemu sama anak-anak ini, nggak mungkin gak sayang. Mereka mudah sekali untuk disayang. Lovable ya. Banget. Nadif yang pertama tapi adaptif banget. Iya. Si Fatih yang bener-bener, Fatih Unru yang bener-bener lucu iya, ganteng iya, pinter iya, Iya, main lagi. musik jago, apa jago kayak wah, kayak wih. Baik lagi Iya, anaknya baik, iya kan bener. ya. Terus ada Kawa yang selalu mau jaga situasi supaya bisa tetap enak gitu. Anaknya bener-bener kayak nempatin diri banget. Belum Freya yang dikira kalem ternyata ini juga ya. Kocak ternyata juga lucu, ya. Iya. sensitif banget gitu. Kayak susah gitu nggak sayang sama mereka gitu maksudnya. Suka nempel-nempel tiba-tiba ke Manda, Oh, iya? megang gini gitu-gitu. Seinget gue ya. Iya, iya. Tapi menurut aku, iya mereka lovable gitu. Tapi aku juga ngerasa itu kayak kemampuannya Chico gitu loh. Dia tuh kayak bisa banget
bisa melakukan banget. pendekatan. Iya, punya caranya sendiri untuk bisa dekat sama semua pemainnya. Aku dibikin nyaman, semua anak-anak dibikin nyaman gitu. Jadi kurang lebih sebenarnya Chico tuh 11-12 sama Mas. Enggak. Tapi thank you. Paham Thank gak you. sih? Amin, thank you. Jadi kayak anak-anak selalu nyaman sama Chico gitu. Aku pun juga jadinya nyaman. Jadi semuanya bisa mainnya dengan maksimal juga. Energinya tuh positif loh Chico ya. Jadi Enggak nih. Banget. Ya kan, ya kayak maksudnya. gini kan. kayak gitu maksudnya kayak Izin. soft spoken banget. Iya. Apaan? Green flag banget. Jadi kenceng tiba-tiba. Green flag banget lah. Iya, amin, makasih. Yuk kita balik. Balik ke Moko. Tapi boleh gak sih bahas satu adegan yang kayak Ano. Nadif Boleh. ya. Nah itu sama Manda tuh berdua. Iya sama Manda itu. Dialognya tuh simple tapi sangat emosional. Di momen itu apa yang kamu rasain? Nah ini sebenarnya aku sebel sama Mas Yandi. Sorry Mas, tapi Mas Yandi tuh selalu minta kita untuk menyembunyikan perasaannya. Tapi gimana caranya perasaan itu muncul tapi Harus dipendem. Iya, gimana ya caranya ya? Ngerti. Berlayer gitu. Karena pada saat aku denger itu tuh aku bukan kasihan, aku tuh punya perasaan yang besar, pengen aku keluarin, pokoknya nggak tega Ekspresif gitu. ya, Tapi nggak bisa, bukan nggak bisa, tapi rasanya tuh pada kenyataannya memang kita nggak akan. Diverbalin gitu. Kayak misalnya ada teman, analoginya misalnya ada teman kita nangis, kita tuh gatel pengen komentar, cuman karena tahu posisinya dia lagi begitu ya, secara realistis kita bakal dengerin aja kan. Dengerin Gitu. aja. Bener-bener. Kayak gitu. Soalnya pengen sesuatu, pengen yang realistis gitu maksudnya, makanya ngomongin ditahan. Soalnya kan ceritanya kan slice of life. Iya, Jadi betul. kita pengen approach-nya juga slice of life, maksudnya gimana? Gak semua perasaan tuh pengen ditampilin. Iya. Biarin yang nonton aja yang ngerasain Iya. gitu maksudnya. Bukan yang kayak gue nangis harus kelihatan gue nangis, gue sedih Iya, gitu. iya. Bukan yang gitu. Nggak yang ekspresif itu. Bener. Aku nangis sih di situ. Oh. Karena kayak sedih banget maksudnya, apalagi Ano kan lucu gitu loh maksudnya dengan Iya kan? dengan polos dan inosennya dia ngomong kayak gitu tuh kayak ini genuine dari dia nih, dari seorang Iya. anak kecil gitu. Ngomongin adegan lagi ya. Iya. Kita membedah adegan di sini. Boleh. Boleh. Ada adegan di mana Ais kan yang sama Chico. Mm-mm. Boleh ceritain nggak sih itu maknanya apa sih sebenarnya yang mau disampaikan? Pertamanya tuh aku kira aku pengen kalau dibaca. Ini cerita Mokonya ya. Ini cerita Chico terhadap Mokonya. Hmm. Aku kira tuh aku bakal ngelakuin ini dengan perasaan ingin dia. Tapi tiba-tiba Mas Yandi bisikin. Udah di tengah sini, shot ketiga apa kedua gitu. Kamu ini aku nangis langsung, nggak maksudnya bener-bener nangis tapi aku tahan gitu loh. Ya udah jadinya kayak Ais kan selalu bilang kalau dirinya itu selalu ngerepotin Iya. segala macam. Enggak, Jadi enggak. beban. Intinya gitu doang sih sebenarnya. Tapi buat aku gede banget gitu. Iya. Buat Moko yang udah di posisi yang susah, Susah. tapi kan milihnya nggak mau susah, mau milih kasih, mau milih sayang. Pun Ais emang nggak pernah ngerepotin, kenapa dia harus Bener. berpikir seperti itu gitu. Anak sekecil itu mikirin dia beban gitu. Iya, dia ngelewatin apa nyampe bisa Iya, mikir kayak bener begitu sih. gitu maksudnya. Ya udah Ketika- jangan biarin Kamoko aja. Ayo nggak apa-apa percaya sama Kamoko. Sedih-sedih ya kalau di breakdown ya ini film. Itu sih favorit gue banget lagi. Manda itu scene favoritnya. Apa yang sampai di kamu? Maksudnya perasaan apa yang sampai di kamu? Mungkin kayak semua elemen yang ada pada scene itu sih gitu. Maksudnya kayak scene berhayal dengan main piano itu, kayak aku ngerasain rasa rindu yang besar juga di situ. Terus lagunya juga kayak kena banget. Iya, Moko kan kalau di filmnya kan sebelum ketemu Ais itu kan kayak ngerasa sendiri, ngerasa Iya. berantakan gitu Berantakan. kan. Dan akhirnya ketemu Ais lagi tuh kayak nggak tahu ya, pokoknya hangat aja sih scene itu menurut aku. Scene yang nggak biasa aku lihat gitu Bener di film ya? di film. Iya. Nggak tahu ya, kayak sedih aja gitu. Menurutku Mas Yandi selalu berhasil buat ngasih sentuhan-sentuhan yang Bener. itu nggak gamblang gitu loh diceritain, Bener. nggak semua orang bisa langsung nangkep. Iya. Tapi tapi perasaannya tuh Nyampe. nyampe gitu. Oh, sama sebenarnya scene mobil, yang scene kita berdua di mobil, Iya. yang di car wash, itu juga perasaannya besar banget dari kita berdua, tapi kayak subtle banget. Even shotnya kalau kakak inget itu tuh semua Dari dari belakang. belakang. Dari Nggak ada yang belakang, dari Nggak ada depan, dari dari belakang. gini. Iya, Padahal nggak itu ada perasaannya depan. sebesar Itu. itu gitu. Terus ditambah lagi dengan efek yang lampu, nyuci lah, segala terus macam, sabunnya air, pink, segala macam apa ya. ketutup. Itu kayak simbolis banget. Jadi semuanya tuh kayak very well put Private, gitu. iya. Iya. Kalau misalnya ditanya favorit, bukan nggak ada yang favorit, tapi favorit semua. Soalnya semuanya dilewatin dengan hati-hati gitu Benar. maksudnya. Nggak ada yang ini scene lebih mudah, ini scene lebih susah. Secara teknis iya ada seperti itu, tapi kalau misalnya secara karakter nggak ada sama sekali. Semuanya golden scene gitu kalau buat aku. Gitu. Nggak ada yang
kurang atau lebih bisa ada di titik semengharukan Bukan itu, semenyedihkan itu, seseneng itu tuh ada perjalanannya gitu loh. Jadi bener-bener nggak bisa, even sebagai penonton gitu maksudnya nggak bisa Iya sih. diambil satu gitu. Gue suka banget scene dia ini di sini gitu. Iya. Tapi kan ini scene ini tuh berhubungan sama itu ya, sebelumnya, jadi ada diskusinya gitu maksudnya. Masih sedih Manda. Kamu juga. Nah, biar kita nggak sedih, ngomongin memorable moment yang kalian jalanin bareng selama produksi, ada nggak sih yang paling dikangenin deh sampai sekarang tuh pas udah nonton lagi, ini pas ini tuh ada, inget nggak si Freya mungkin ngapain gitu? Ada satu momen kita syuting di Pulau Oba, setelah rap di pulau itu kita masih ada syuting di Jakarta kan, tapi kita ada libur dulu. Nah malamnya kita tuh main games banyak banget, ketawa-ketawa gitu segala macam. Udah kelar, terus udah pada istirahat, terus kita kumpul sama anak-anak di tengah obor gitu, terus ngobrol dalam gitu. Jam berapa? Jam berapa itu ya? Sampai pagi. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Iya, parah. Besoknya nggak ada ini ya? Udah rap Soalnya kita besok pulang gitu. Pulang. Terus kayak ke tengah, ini kan pulaunya, terus di tengah tuh ada pulau lain gitu, cuman pulaunya bentuknya masih pasir, bukan kayak pulau. gundukan doang Gundukan gitu benar. ya. Nah terus kita ke situ pagi-pagi naik kayak. Pas gitu. udah muncul sunrise-nya, Iya. kita lari, kita bawa kayak, kita Lucu bukan kayak banget. rame-rame. Selain itu mungkin ya pas camp reading, yang aku tadi juga udah jelasin. Boleh. Sebenarnya sih bukan momennya Kak, tapi hubungan yang terjadinya. Iya. Hubungan yang terjadinya, kayak Mas Yandi tuh mau mendekatkan diri dia ke semua bagian lapisan masyarakat. Enggak, bukan. Masyarakat Kok nggak deket ya? satu Kalau bagian kakak. lapisan Masyarakat. Oh, iya, sorry. Masyarakat di satu kakak gitu, bener-bener mau kenal gitu. Jadi sebenarnya yang diingat tuh lebih ke hubungannya daripada Iya. momennya bahkan gitu. Akhirnya itu yang bikin setelah beres pun masih berasa Masih. momen chemistry-nya masih ada gitu ya. Mm-mm. Apalagi sih hal yang akhirnya kalian temuin dengan karakter sutradara seperti Mas Yandi yang Iya, ngerti. mungkin selain yang kayak reading camp dan lain-lain gitu. Mungkin salah satu yang paling berkesan yang tadi juga Ciko udah jelasin gitu, kalau value yang ada dalam film ini beneran Mas yang diterapin gitu. Even pas promo pun juga value-value dia masih tetap diterapin gitu kan. Pas baru reading pertama dia bilang, Cik jangan impress apapun ya. Jangan coba impress aku apapun. Aku juga bilang, Mas, aku juga nggak mau impress apapun. Soalnya aku cuma pengen main buat ceritanya. Kita udah setuju sama itu. Nggak banyak director yang mikirinnya, ngomonginnya cerita aja gitu. Mas Yandi itu nggak pernah coba untuk menjadi orang yang pintar atau so pintar, nggak sama sekali. Menggurui dan lain-lain. Menggurui atau apapun. Bisikan Mas Yandi itu maut gitu loh. Jadi tiap orang dia tuh selalu punya tempat private. Kalau lagi ngasih brief, dia tuh nggak bakal bilang, Ciko nanti begini ya, begitu ya, enggak. Dia datang, Nyamperin, datang lari ya. gitu, Cik. Seneng jadinya rasanya gimana ya? Jadi pertama personal, kedua karena dia mengerti banget apa yang mau dia bikin, dia sensitif banget terhadap manusia, awareness-nya tinggi banget. Jadi dia bener-bener tahu cara ngasih brief ke aktor. Beneran, belum pernah aku nemu yang kayak begitu. Ngomongin konteks panjang itu penting. Tapi kadang-kadang cukup kayak tadi, tiba-tiba dia cuma ngomong ini, dia cuma ngomong kamu itu kan nggak ada konteksnya gitu. Caranya gimana orang main piano kok perasaannya itu. Mas Yandi tuh udah ngerti aku kalau aku mengerti karakternya, jadi dia cuma ngomong begitu. Gitu. Berarti kalau misalnya dari perspektif aku, Mas Yandi kan mikirnya udah two step ahead tentang kitanya gitu maksudnya. Iya. Jadi nggak banyak orang tuh yang mau begitu gitu. Mau nggak mau aku percayanya udah 300% sama dia. Jadi apapun yang dia omongin tuh bener-bener aku telaah gitu maksudnya. Kalau ditanya apa tuh kayak banyak banget, soalnya Mas Yandi dia ngeluarin satu kata aja itu tuh kayak udah Langsung refleksi kita. langsung refleksi gitu. Jadi aku ingat Mas Yandi tuh sempat bilang pas preskon gitu, kalau penulis yang baik itu penulis yang ketika nulis tulisannya tuh mengajarkan penulisnya balik gitu. Dan aku langsung kayak kayaknya itu deh yang aku rasain selama syuting tuh, kayak maksudnya kayak kok ngerasa kayak aku syuting kok karakternya jadi ngerasa ngajarin aku balik ya gitu. Iya. Jadi kayak itu pun juga berlaku buat kita yang pemain gitu. Mungkin karena Mas Yandinya seperti itu gitu. Jadi kayak everything about him, everything about this movie tuh beneran kasih pengalaman yang personal lah gitu, yang hangat. Kalian kenal deh, ntar kalian Iya. bener deh, susah kita ngomongnya. Dia ngomong satu kalimat aja kadang aku bisa langsung nangis tiba-tiba. Beneran aku kayak nangis tiba-tiba tuh sih kayak, Manda kamu gak apa-apa banyak masalah? Gak ada masalah Mas, emang omongan Mas Yandi aja yang selalu bikin aku tersentuh. Tapi kayaknya Mas Yandi termasuk yang dia cepat baca orang ya. Maksudnya
dia tahu karakter kamu Bener. kayak gini, karakter Manda kayak gini. Jadi Bener, nyampeinnya bener. dia tahu emang buat dia doang nih. Bener, ini asumsiku ya terhadap Mas Yandi. Mas Yandi itu pasti kan kita punya penilaian tersendiri Iya, untuk iya. orang-orang gitu. Terus ntar dia coba buat masuknya, cara komunikasinya begitu, nanti baru ditanya-tanya. Maksudnya baru kenalan gitu maksudnya. Jadi semuanya nggak ada yang based on assumption gitu. Jadi ingat Mas Yandi tuh selalu setiap kali abis take dia selalu nanya, nggak tahu ini at least ke aku ya, dia selalu nanya, tadi kamu ngerasain apa? Tadi kamu perasaannya gimana? Jadi kayak nggak cuman kita udah ngeluarin perasaan besar pada saat take, terus cut udah sendiri-sendiri, Iya. enggak. Dia beneran pengen yuk kita obrolin lagi perasaan yang kamu rasain tadi. Kayak pengen bertanggung jawab juga sama Iya. perasaan yang udah kita kasih gitu. Jadi Love. Yang di Lawrence love. Ini yang di Lawrence with Trust. Bener. Kalau kata Sheila Dara ya. Betul, betul. Saka Tupoto yang bikin Sheila bener. Emang Sheila ya? Udah tahu. Emang ide-ide dia ya. Iya. Walaupun dia cuman muncul itu, gitu doang ya. Udah. itu mau cerita nggak sih itu Coba, sebenarnya? coba. Itu sebenarnya Kita tuh lagi hari terakhir. Oke. Sheila lagi main di rap. Oh. Lagi di hari terakhir. Sheila syuting gitu. Terus kan Sheila kan Sangat ini ya. bentukannya kan cantik Random. banget kan. Betul. Sementara Moko ini kan acak-acakan kan. Terus sini tuh Sheila jalan, Moko masuk. Jadi pas kayak- tadi pada ketawa gitu. Kamu ini nggak jadi gitu. iya begitulah. Tapi kan dia ada lagi yang sama Maureen kan? Ya itu setelah ya jadi Ya, shotnya tuh sama soalnya nggak berubah. Aku Oh. masuk gitu. Iya. Sangat kontras. Ya, yang terurus dan tidak terurus gitu. Iya. Kontras. Tapi itu dadakan ternyata ya. Oh, Dadakan. sebuah fun Mm-mm. fact. Mm-mm. Oke, selanjutnya. Tadi kan Manda sempat ngomongin soal perspektif dan bagaimana karakter kalian yang kalian mainin akhirnya mengajarkan diri kalian juga gitu. Perspektif apa yang akhirnya kalian dapetin juga selain dari karakter kalian tapi karakter yang ada di film ini juga? Dari dua karakter sih. Mas Eka tuh orang yang sangat realistis, benar Betul. atau tidak. Itu perspektif benar atau tidak. Tapi apapun yang dia katakan tuh terasa sangat amat benar. Benar. Kalau misalnya kamu nggak bisa nyelamatin siapapun maksudnya. Ya kayak gitu-gitu tuh kayak kena ya. Tapi rasanya kalau itu doang stand alone, rasanya jadi pahit sekali. Jahat banget juga. Muncullah Maureen. Hmm. Ada sih di mana Maureen bilang, ya kamu juga jangan mau berjuangin Berjuangin, doang. ya. Berjuangnya bareng-bareng dong. Iya. Kamu harus mau diperjuangin Mau juga. dong, mau dong disayang dong gitu. Masa disayang kamu? Iya gitu. Maksudnya rasanya kalau Maureen dicabut dari film ini, Moko bisa jadi Iya sih. hancur gitu maksudnya. Betul. Nah, orang-orang kayak dia nih, orang-orang Salah arah ya semua. Iya, Maureen yang di semua ini Iya, yang iya, iya. yang menemani orang yang sedang berjuang gitu. Di hidup kalian masing-masing Bener, gitu. bener. Aku sih Maureen dan Mas Eka. Maksudnya poin Mas Eka soalnya ada benernya Betul, gitu. betul. Dari Maureen iya. Dari Maureen yang aku bilang tadi, Maureen tuh kayak malah ngomongnya ke diri aku. Karena aku malah justru ngerasanya posisinya in real life tuh seperti Moko gitu. Aku jadi ngerasa kayak diingetin terus gitu kayak, woi lo tuh berjuangnya jangan sendiri aja gitu. Lo tuh harus mau juga diperjuangin gitu. Dan mungkin dari keseluruhan filmnya juga gitu kalau ya keluarga tuh harusnya bukan cuma satu doang yang berjuang gitu, tapi semuanya. Dan ada satu kalimatnya si Moko, satu dialognya Moko yang juga keinget banget sampai sekarang itu yang soal hutang. Keluarga. Aku tuh, iya kalau misalnya keluarga tuh harusnya nggak membuat kita ngerasa berhutang gitu. Iya. Dan harusnya kita nggak boleh ngerasa berhutang juga sama rumah. Harusnya tuh semua sama-sama pengen berjuang untuk bisa bersatu terus. Gitu. Keadaannya kan itu kan ngomong sama keponakan. Kalian mau tumbuh besar jadi apa kalau misalnya? Sedih. Nggak, aku jadi recall filmnya terus kayak fun fact aku nangis kayak 4-5 kali. Oh my god. Maaf aku Ada fotonya lagi di grup. Terima kasih loh udah nonton. Terima kasih. Lanjutin boleh. Iya nggak maksudnya poinnya ya. Bener kalau dari kecil udah mikirnya utang gitu, apalagi ngomonginnya sama keluarga gimana ntar udah gede. Moko juga ada benernya gitu, tapi di same time Moko tuh nggak biarin dirinya buat sayang karena ketakutan nggak bisa lanjutin value-nya Mas Atmo, Kak Agnes gitu maksudnya. Seneng kalau ada orang yang mau nemenin berjuang gitu, nggak sendirian. Untuk kalian semua yang sedang berjuang. Kayaknya juga satu orang lagi yang ngingetin aku, yang ngajarin aku balik tuh sebenarnya anak-anak
Ponakan-ponakan. Aku tuh selalu mikir ya kita yang dihimpit, kita yang sandwich tuh kayak kita yang paling tersiksa gitu loh. Aku tuh jarang sekali memikirkan perasaan-perasaan mereka yang menghimpit kita. Iya. Terus dari film ini tuh jadi sadar kalau mereka juga nggak mau ada di posisi mereka gitu. Jadi kayak jadi lebih bisa paham apa yang mereka rasain gitu. Mereka juga nggak mau membebani sebenarnya, tapi kan mereka nggak bisa apa-apa ya. Bener. Iya. Pilihannya belum sebanyak Atau itu. belum, iya benar. Tapi sebenarnya takutnya kan penonton mikir kalau ini film sedih, enggak juga. Ini tuh film nggak sedih tapi mengharukan. Betul. Dan sebenarnya menurutku sebagai penonton film ini tuh ngajarin bahwa di tengah kehimpitan pun kita masih bisa fun dan merasakan bahwa itu tuh ada kebahagiaan kok di situ gitu. Jangan sampai sandwich generation ini jadi hal yang berat banget, beban banget. Rasanya Dan kita kalian jadi korban tidak bisa, terus betul. gitu. Padahal sebenarnya kita bisa menikmati itu kan. Bener, Gitu. bener. Milih beneran milih. Kita mau ngeliat ini sebagai kepahitan atau harapan gitu. Iya. Ada nggak pesan yang pengen kalian sampaikan buat Moko di luar sana yang mungkin mereka saat ini sedang berjuang? Pasti kan semua tokoh di film ini mewakili kalian semua yang akan nonton gitu. Ini juga sebenarnya false belief aku di awal sebelumnya. Keren. Gila nggak pakai bahasa gitu ya kan kayak shit. Terus, tapi intinya dulu tuh aku mikir I have to get out of this Situation. gitu, kayaknya harus jadi orang yang lebih independen. Untuk tidak menjadi sandwich tuh kayaknya aku harus sendiri dan harus berjuang untuk diri aku sendiri gitu. Tapi setelah film ini aku justru jadi belajar bahwa ternyata untuk kalian para Moko di luar sana nggak harus itu kok pilihannya gitu. Kalian tetap bisa bersama-sama, tetap bisa bareng, cuman harus mau diperjuangin juga. Jangan cuman kamu aja yang berjuang. Caranya gimana? Caranya beda-beda gitu. Nggak cuma tentang financial gitu, tapi semua sama-sama berjuang untuk bisa bersatu gitu. Yang penting diomongin aja sih. Ya kan? Itu tahap pertama Dibahas, ya kan, at least diomongin. Yang sedang berjuang, semangat buat gak lupa sama diri sendiri. Jangan lupa jaga diri sendiri. Jaganya gimana? Bebannya jangan lupa dibagi-bagi. Kemana? Ke orang-orang yang disayang. Sebenarnya aku percaya kalau sayang tuh pasti mau berbagi. Bentuknya ntar juga bukan udah beban kok. Bukan sesuatu yang rusak, tapi sesuatu yang dibikin menjadi lebih baik gitu rasanya. Jangan lupa pada saat kita punya ruang buat diri sendiri, lama-lama ntar kita juga punya ruang buat orang lain, jadinya ntar tercipta ruangan buat diskusi dan ngobrol. Setelah ngobrol sama diri sendiri, jadinya bisa ngobrol sama keluarga lagi deh. Betul. Jadi a friendly reminder aja. Kayaknya sama kayak ngerjain sesuatu kalau bareng-bareng jadi lebih ringan ya. Bener, Sama kayak gitu. bener. Kalau bikin tol 10 km, Sendirian kan susah. susah. Coba kalau bikinnya 10.000 orang. Iya, lebih ringan. Kayak gitu sih sebenarnya, guys. Keren guys. Ya udah, boleh diingetin buat nonton Oke. Satu Kakak Tujuh Ponakan. Hai semuanya, jangan lupa untuk nonton film Satu Satu Kakak, Kakak Tujuh Tujuh Ponakan. Ponakan. Tanggal? Tanggal 23 Januari. Hanya di bioskop. Nonton. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.